Selamat pagi untuk siswa kami sekalian, khususnya kelas 12 DI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai materi SPE, Sistem Pengendalian Elektronika, yaitu konverter ADC dengan pencacah yang diumpan-balikkan. Kembali Ibu ingatkan bahwa sinyal analog itu, contohnya semua yang ada di bumi, ada dia dalam bentuk suara, cahaya, suhu, gaya gravitasi. Lalu sinyal analog itu harus diubah menjadi sinyal listrik. Transducer itu mengubah tipe energi dari satu ke yang lainnya. Contohnya mikrofon atau speaker, termokopel, akselerometer. ADC konverter itu mengubah sinyal analog menjadi kode biner. Ini contoh prosesnya. Dia masuk dari input analog, kemudian disampel dan di-hold, lalu dia diubah menjadi sinyal digital. Ini dia contoh sinyal input berupa sinusoidal, lalu ini sinyal digital. Kemudian apakah sampel dan hold itu? Sinyal analog harus di-hold sebelum bisa disampel. Jika tidak, maka sinyal akan berubah terlebih dahulu sebelum disampel. Kemudian langkah-langkah kerja ADC ada, yaitu yang pertama quantizing, memecah sinyal analog menjadi beberapa bagian yang disebut juga dengan set of fine state. Kemudian encoding, mengubahnya menjadi sebuah kode atau angka digital dan mencocokkannya dengan input. Contoh quantizing, misalnya sinyal 0 sampai 10 volt bagi menjadi beberapa bagian dengan kenaikan 1,25 volt. Bagaimana caranya? Perhatikan slide berikut ini. Contohnya output state-nya 0, maka kisaran outputnya 0 sampai 1,25. Kalau dia 1 berarti 1,25 sampai 2,5. Naik dia sebesar 1,25. Kalau dia 2 berarti 2,5 sampai 3,75. Dan yang terakhir kalau 7, 8,75 sampai dengan 10. Jumlah bagian dihitung dengan N sama dengan 2 pangkat N. N kecil itu merupakan pangkat. N sama dengan 2 pangkat N. N itu adalah jumlah bit pada ADC. Misalnya 3 bit AD konverter, N sama dengan 23, sama dengan 8 bagian. Berarti quantizingnya adalah Q sama dengan V maksimum kurang V minimum per N. 10 volt kurang 0 per 8. Berarti sama dengan 1,25 volt. Kemudian sampling frekuensi. Kita dapat melihat perubahan atau slow change jika waktu kurang lama. Kita harus mensampel cukup lama untuk frekuensi rendah dan perubahan kecil. Kemudian sampel harus cepat dan lama untuk mencapai resolusi frekuensi yang bagus. Banyak sampel, banyak komputasi, waktu cukup lama harus dioptimasi. Kemudian quantizing error. Ketika sinyal diubah menjadi digital, presisi terbatas oleh bit. Nanti bisa kamu lihat gambar pada materinya di materi pertemuan ke-6, di sini enggak Ibu cantumkan. Maka di sana dia menunjukkan sinyal analog yang diubah dengan ke digital. Dalam proses ini ada 8 bit. Sinyal analog yang semut hanya bisa dipresentasikan dalam bentuk sinyal undak karena terbatasi presisinya dengan bit yang digunakan. Demikianlah materi kita hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi. Terima kasih.